Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 208. Suyan terhuyung-huyung menuruni tangga menuju mobilnya, dan melaju tanpa tujuan melalui jalan-jalan yang ramai. Pikirannya adalah, pada hari itu Ningsi, sambil memegangi lukanya, meminta bantuannya. Namun, dia bersikap kasar dan mencoba memaksakan keyakinannya sendiri tentang apa yang terjadi padanya. Dipenuhi dengan hari di rumah sakit, ketika dia menghadapi tuduhan Paman Ning dan Bibi Ning, matanya yang jernih penuh dengan kesedihan, dengan keras kepala menolak untuk tunduk pada kata-kata mereka. Dipenuhi dengan hari ketika dia mengucapkan kata-kata dan tuduhan yang menyakitkan itu. Setelah kejadian itu, dia langsung berdiri di sisi Ning Suelo, tidak pernah berpikir untuk mendengarkan penjelasannya. Bahkan ketika mereka putus dan dia ingin menikahi saudara perempuannya, alih-alih melindunginya, dia selalu melakukan hal-hal yang menyakitinya. Ning Suelo memilikinya, cinta orang tuanya, agensi yang mendukung, dan penggemar. Namun dia telah dizalimi di seluruh dunia, dibebani dengan pelecehan, dan menanggung keluhan serta tuduhan orang lain. Pada akhirnya, orang yang sungguh-sungguh peduli terhadapnya, dan tidak sekadar mengaku bersikap adil secara munafik, adalah orang yang sama sekali tidak dikenal. Melalui jendela kaca, ia menyaksikan layar LED di luar pusat perbelanjaan. Ningsi memasang ekspresi serius. Kata demi kata, dia menjawab pertanyaan wartawan, "Saya ingin bekerja keras dan membantu bos menghasilkan lebih banyak uang, sebagai imbalannya membantu karir saya." Untuk membuktikan bahwa dia tidak membuat pilihan yang salah. Dia tahu bahwa ini bukanlah jawaban formal, tetapi jawaban dari hatinya. Dia memang pemarah, tetapi selama orang-orang berbuat baik padanya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas kebaikan mereka. Jantungnya berdebar kencang, dia hampir tidak bisa bernapas, dia selalu berpikir bahwa dia telah berubah. Padahal sebenarnya yang berubah adalah dirinya sendiri. Pikirannya terus melayang ke kenangan hari itu melalui jendela bangsal, melihatnya sendirian di halaman. Memikirkan punggungnya yang kurus dan putus asa itu, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Di malam hari di bar Vivi. Ini adalah bar yang sangat kecil, di lokasi terpencil tetapi cukup bergaya. Tempat ini terkenal di bisnis hiburan, dan karena privasinya sangat baik, banyak orang datang untuk bersantai di tempat ini. Ningsi sedang duduk di bilik ketika Jiang Muye tiba. Dia duduk bersila di sofa, dan meja kopinya dipenuhi beberapa botol kosong. Ningsi melepas topeng dan kacamata hitamnya. Hei, kau tidak menungguku dan mulai minum sendiri?" Jiang Muye berteriak. "Bukankah kau sudah berhenti minum? Aku juga tidak ingin kau minum." Ningsi mengangkat bahu. "Ya, saat aku melakukannya, kamu mulai minum. Apa kamu sudah menyiapkan jus untukku? Dasar brengsek. Ambil jusmu sendiri di bar." Gerutu Jiang Muye sambil melotot ke arahnya. Jadi Ningsi membunyikan bel untuk memanggil pelayan. Seorang adik laki-laki yang tampan masuk dan bertanya sambil tersenyum, "Nona, apa yang Anda inginkan?" Ningsi mengeluarkan selembar uang besar dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Adik, bantu kakak membeli 2 botol jus ya." Pelayan itu terdiam sejenak, pipinya merah, lalu dia tertawa, "Saya siap melayani Anda." Di sampingnya, Jiang Muye menatap begitu tajam hingga bola matanya hampir keluar. "Ningsi, kamu harus berhenti. Tidakkah kamu lihat bagaimana dia menatapmu karena kamu menggodanya?" Ningsi dengan santai merentangkan kakinya dan menendangnya, "Urus saja urusanmu sendiri. Aku hanya menggodanya. Itu bukan apa-apa. Pikiran kotormu hanya melihat apa yang kotor." Jiang Muye menepuk-nepuk celananya, sedikit kotoran mengelupas. "Jangan bicara padaku tentang sesuatu yang dilakukan orang lain. Itu bukan intinya. Bukankah kamu yang memulainya lebih dulu?" Jawab Ning, lalu bersandar di sofa dan mendesah. Setelah seharian bekerja keras, rasa lelahnya tak dapat lagi ditutupi dan itu terlihat di wajahnya.